Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Dairo PMUD, peserta PKDP tahun 2025 PTP UIN 1 Tulungagung, akan menyampaikan video pembelajaran pengantar studi Islam sub tema sejarah perkembangan studi Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Mabad, teman-teman semua, masih semangat semua? Masih. Walaupun sangat dipaksakan, tidak apa-apa. Semoga lelah kalian menjadi lilah kalian ya teman-teman semua. Baik, teman-teman semua, kita akan melanjutkan perkuliahan kita pada pertemuan pertama kemarin. Mengenai pengantar studi Islam, kita sudah tidak akan membahas mengenai pengertian studi Islam, tapi kita akan membahas mengenai sejarah perkembangan dari studi Islam. Kita, walaupun hari ini sangat lelah, tapi harus tetap semangat karena kita akan menjadi pewaris atau pelanjut generasi intelektual Muslim. Karena status kita terlanjur menjadi calon-calon sarjana. Baik. Teman-teman semua bisa dilihat di slide. Saya akan membahasnya dalam nanti 3 lokus. Lokus yang pertama adalah perkembangan studi Islam di dunia Islam sendiri. Ada 3 fase. Yang pertama adalah fase klasik. Fase klasik ini dimulai dari Rasulullah sampai kemudian munculnya imperialisme modern. Jadi melewati zaman keemasan Islam pada waktu itu. Lalu kemudian fase yang kedua, yakni pengaruh modernisme. Ini terjadi adalah pasca imperialisme, pasca penjajahan oleh Eropa di dunia Islam. Dan yang ketiga adalah masa kontemporer. Nanti kita akan bahas satu-satu. Lokus yang kedua, teman-teman, yakni perkembangan studi Islam di Barat. Juga ada 3 fase. Yang pertama adalah fase teologis. Kemudian masa politis. Masa politis ini adalah ketika penjajah Eropa masuk ke dalam masyarakat Muslim sebagai orang yang mengeksploitasi. Sehingga mereka mengkaji Islam dalam paradigma dari kalangan penjajah, teman-teman semua. Dan yang ketiga adalah masa postkolonialisme. Postkolonialisme itu adalah ketika orang Barat pasca imperialisme modern. Mereka menjadi pengkaji dari Islam tapi dalam paradigma Barat. Selanjutnya teman-teman, lokus yang ketiga adalah perkembangan studi Islam di Indonesia. Perkembangan studi Islam di Indonesia ini berhubungan dengan kita. Bagaimana sejarah tumbuhnya Islam sampai munculnya Islam sebagai objek studi di Indonesia. Sehingga juga ada 3 fase. Fase klasik, masa pertengahan, dan masa era tahun 70-an, teman-teman semua. Baik, selanjutnya, yakni perkembangan studi Islam pada masa Rasulullah dan generasi awal. Pada masa Rasulullah, teman-teman semua, bahwa Islam belum menjadi objek studi. Sehingga istilah studi Islam belum ada. Pada masa Rasulullah adalah masa munculnya transmisi dari ajaran Islam. Transmisi itu berupa apa? Yakni Islam ditradisikan, diajarkan lewat lisan. Kemudian kodifikasi sumber utama Quran dan hadis. Dan yang ketiga adalah perkembangan intelektual Islam dalam bidang kajian tafsir dan usul fikih. Masih dalam masa klasik teman-teman semua. Adalah masa keemasan Islam. Di zaman masa keemasan Islam ini ada dinasti Umayyah, Abbasiyah, Umayyah II. Dan di sanalah muncul pusat-pusat studi intelektual. Pusat-pusat studi intelektual itu mulai dari Baghdad, mulai dari Damaskus, mulai dari Andalusia. Dan disitulah muncul para intelektual Islam pada masa itu. Mulai Al-Khwarizm, mulai dari Avicenna, Ibn Rushdi. Itu semua adalah para penemu dari
dasar-dasar saintis modern. Jika kalian hari ini sangat menggemari media sosial, istilah algoritma itu dari Hayyan bin Jabir, atau ada yang mengatakan itu dari Al-Khwarizm itu. Lalu kemudian pada masa selanjutnya teman-teman semua, yakni perkembangan Islam pada masa abad 19. Jadi pada zaman keemasan itu Islam mencapai puncak peradabannya, tapi kemudian runtuh. Ada banyak faktor keruntuhan itu. Salah satu yang paling fatal adalah pukulan dari Mongolia ke dalam jantungnya umat Islam pada waktu itu, yakni Baghdad. Sehingga ketika runtuh, putuslah tradisi intelektual Islam pada waktu itu. Tapi itu bukan satu-satunya faktor, teman-teman semua. Faktor yang lain kita bahas di pertemuan yang akan datang. Di masa abad 19 tadi, itu muncul inferioritas di kalangan umat Islam, sehingga memunculkan perlawanan intelektual. Muncul Muhammad Abduh, kemudian Jamaluddin Al-Afghani, muncul tokoh-tokoh besar seperti Sayyid Ahmad Khan yang mengajak umat Islam untuk berpikir secara modern. Tapi itu hanya mengajak umat Islam tidak anti teknologi dan modernitas. Nah, studi Islam baru muncul di era kontemporer. Ini mulai sekitar tahun-tahun 50-an, muncul para pemikir-pemikir kritis yang menjadikan Islam tidak hanya sebagai dogma, tapi Islam sebagai objek kajian. Ini kemudian Islam dikaitkan dengan isu-isu terkini, mulai isu-isu kemanusiaan, isu gender, itu ada pada abad kontemporer. Tokoh-tokohnya adalah Fazlur Rahman, kemudian Asghar Ali Engineer, kemudian ada Arkhun dan lain-lain. Itu semua adalah tokoh-tokoh Islam kontemporer yang mengawali adanya studi Islam, teman-teman semua. Baik, teman-teman semua, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita pada sore hari ini. Mungkin ada pertanyaan, teman-teman, silahkan bertanya. Ingin bertanya, Baik, saudara, silahkan. kenapa peradaban Islam itu tidak bisa maju? Begini, peradaban Islam tidak bisa maju itu disebabkan karena banyak faktor. Karena faktor traumatis sejarah, karena dipukul oleh orang-orang Mongol, dihancurkan pusat peradaban Islam pada masa puncak kejayaannya. Tetapi itu bukan satu-satunya faktor, teman-teman semuanya. Memang penyerangan Mongol di Baghdad itu fatal. Tapi yang lebih fatal lagi adalah generasi penerus Islam yang semakin berpikir eksklusif, tertutup, tidak open-minded. Itulah yang kemudian perdebatan ilmiah itu mancet dalam perkembangan dunia intelektual hari ini. Itu adalah kesalahan yang lebih fatal daripada kehancuran Baghdad. Maka itu tugas kita hari ini untuk membangun nalar kritis, teman-teman semua. Baik, itu ada pertanyaan lagi? Kalau tidak, kita akan pengambilan nilai uji tes secara singkat, kuis. Nanti yang door akan saya berikan pertanyaan. Kita mangtoli yujad khomsah ya. Silakan dari sini dulu. Hitung. Mangtoli yujad khomsah launuha mukhtalifah. Lagu cepat. Ahmar asfar ramadi akhdaru wa azdraku ing fajar mantol akhdar dor. Baik. Baik. Silakan. Siapa namanya? Sari. Oke, Sari. Sari ya, nomor absen 20, Sari. Baik, Sari coba sebutkan jasa dari tokoh-tokoh Islam untuk peradaban dunia ketika berada di puncak kejayaan Islam. Sebutkan tokoh-tokohnya. Siapa? Baik.
Jadi teman-teman semua, ada banyak sekali tokoh-tokoh Islam yang kemudian berkontribusi kepada sejarah peradaban dunia. Misalkan Ibn Rushdi atau yang disebut dengan Averroes oleh orang Eropa, itu yang menjadi bapak kedokteran modern itu. Kemudian ada Jaber bin Hayyan, orang yang pertama kali melakukan uji kimia. Orang yang pertama kali melakukan bedah itu adalah Jaber bin Hayyan. Ada Abul Qasim Al-Majriti. Abul Qasim Al-Majriti adalah orang yang pertama kali mengenalkan ilmu geografi. Kamu tahu Majrite itu di mana? Majrite itu adalah Madrid. Jadi dulu Madrid itu adalah pusat peradaban Islam. Kalau kamu adalah penggemarnya Real Madrid, kamu boleh hari ini sakit hati. Kalau seandainya Spanyol itu masih beragama Islam, mungkin Madrid itu klubnya orang Islam itu. Tidak ada namanya Raul Gonzalez, tapi adanya adalah Abdullah Raul Gonzalez. Gitu ya. Baik, teman-teman semua, terima kasih. Semoga kalian tetap mempertahankan semangat untuk belajar. Jangan lupa tetap mempertahankan nalar kritis kalian sebagai kelompok intelektual. Yang lebih penting dari eksis adalah kalian mempertahankan akal sehat. Boleh hati kalian luka, tapi akal kalian tidak boleh tolol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.